Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G, kita ketemu lagi pada pertemuan ke-12 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam pelajaran seni budaya, masih melanjutkan tentang peragaan tari tradisional bab 3. Silakan disiapkan buku LKS-nya, diambil buku LKS-nya, disiapkan, dibuka buku LKS-nya halaman 38-39. Namun, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang berlatih meragakan gerak tari tradisional dalam iringan. Ada dua, pertama dalam hitungan dan yang kedua menggunakan iringan. Jadi nanti ada dua metode yang ibu jelaskan, dua cara bergerak. Sebenarnya harusnya praktek gitu ya. Nanti kamu bisa praktekin gerakan ini di rumah, tidak perlu di-upload videonya, cukup nanti gerakan yang kamu lakukan dibuktikan saja lewat langkah-langkah yang ada di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini gitu ya. Nah, silakan disimak baik-baik materinya ya, dibuka buku LKS-nya, disamain supaya bisa lebih paham ya. Nah, ini yang pertama. Jadi gerakan dasar dalam berlatih menggerakkan gerak tari tradisi dengan menggunakan hitungan. Nah, di situ udah ada hitungannya ya, ada 1, 3, kemudian ini yang gambar nomor 1, ada 1 dan 3, kemudian gambar nomor 2 sedang pegang kipas, itu gerakan 1, 3, dan 2, 4, jadi 1 di atas, 2 di bawah gitu ya, 3 di bawah, 4 di atas, itu hitungannya gitu ya, hitungan geraknya. Kemudian gerak yang nomor 3, nomor 4, sampai nomor 5. Jadi ini contoh gerakannya ya, gerak tari dengan menggunakan hitungan. Kan biasanya kita kalau nari gantian ngitungnya, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah ini dia menggunakan 4 karena nari berpasangan. Jadi ada gerakan 1, 2, kemudian ada gerakan yang 3, 4. Biasanya diseling 1 dengan 3, 2 dengan 4, seperti itu. Berikut penjelasannya ya. Nah, pada gerakan nomor 1 bisa digunakan untuk gerak tari saman atau tari indang. Oke, kita next ke yang samping nomor 1. Karena posisinya duduk, menyimpulkan kaki, melipat kaki gitu ya. Nah, bedanya kalau yang 1, 3 tangannya dilipat, yang 2, 4 tangannya dibuka. Berarti gantian gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian gerakan yang nomor 2 dapat digunakan untuk gerak tari kipas, tari burung, tari kupu-kupu, pakarena, dan semua jenis tari yang menggunakan kipas. Karena tadi dia menggunakan properti berupa kipas gitu ya. Sama gerakannya 1, 3, 2, 4, biasanya diseling. Kemudian yang ketiga, pada gerak nomor 3 biasa digunakan untuk tarian yang menggunakan rebana. Biasanya menggunakan alat ya, kecrekan atau rebana. Biasa digunakan untuk tari rebana gitu ya. 4. Pada ragam gerak nomor 4, biasa digunakan untuk tari kupu-kupu atau tarian yang menggunakan selendang, karena gerakannya menggunakan selendang gitu ya. Nah, yang kelima, pada ragam gerak nomor 5, dikembangkan dari ragam joget. Dapat dikembangkan menjadi tari Melayu seperti tari payung. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 4 pakai selendang, yang nomor 5 tariannya berpasangan seperti joget gitu ya. Namanya tari joget. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah berlatih meragakan gerak tari dengan iringan. Kalau tadi dengan hitungan, sekarang dengan iringan. Yang pertama namanya gerak berjalan. Nah, ini biasanya latihannya langsung. Nanti kamu bisa mencoba di rumah. Jadi mengikuti gaya gerakan bebek ya. Kakinya jalan, tak sambil menggerakkan tangan depan belakang. Ini gerakan yang paling dasar. Iringannya biasanya musik sederhana gitu ya. Masuk question. Nanti di setiap gerakan ini akan ada question. Kamu bisa menjawab questionnya dengan melihat pada LKS
melihat pada LKS di halaman 39. Di situ ada nih ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, nanti kamu tinggal menuliskan langkah-langkahnya dan mencoba langkah-langkahnya seperti itu ya. Yang pertama gerak berjalan. Nah, tuh yang kedua namanya gerak diagonal. Diagonal itu kan berarti biasanya belah ketupat ya atau segitiga, silang biasanya. Yang lebih gampang adalah diagonal, memang segitiga gitu ya, yang paling kita ingat. Nah, itu contoh gerakannya. Penari berbaris, membentuk garis, menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi kayak V gitu ya, diagonal. Kemudian sama question nomor 2, tuliskan langkah-langkah atau urutan dalam gerak diagonal. Yang ketiga gerak lurus. Kalau lurus tuh berarti dia berjejer, set sama semua gitu ya. Biasanya digunakan dalam tari saman karena kan kalau tari saman barisannya lurus gitu ya gerakannya. Kemudian yang keempat gerak bunga mekar. Nah, ini salah satu contohnya. Pokoknya mengarah membentuk bunga. Ya. Sama question nomor 4 di situ ada langkah-langkahnya. Hitung 1 2, kedua tangan silang depan dada. Kan itu ada contoh tuh, silang depan dada, kemudian lutut ditekuk, badan agak turun ke bawah. Nah, ini contoh yang di gambar kedua itu menjelaskan bahwa salah satu gerak bunga mekar seperti itu. Kemudian hitung 3 4, kedua tangan lurus ke bawah dengan badan tegak. Jadi sama kayak tadi, yang 1 2 3 4 gitu ya. Hitung 5 6 sampai 7 8 dan lakukan 4 sampai 8 kali hitungan ya. Lanjut, yang kelima namanya gerak ke atas. Nah, ini gerak yang menunjukkan ke arah atas. Jadi habis dari di bawah geraknya ke atas gitu ya. Gerak ke atas sama tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan lurus ke bawah. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini tari merak, dia memeragakan tangannya ke atas, jadi membentuk lingkaran ke atas gitu ya. Sampingnya tari japin sama gerakannya juga ke atas. Ke hitungan kedua kaki merapat, kemudian hitungan ketiga tangan kanan diangkat, hitungan 5 6 gerakan sama dengan hitungan 1 2. Jadi review diulang terus ya. Yang selanjutnya adalah gerak melompat. Nah, nih biasanya gerakan melompat dilakukan pada tarian-tarian tertentu, tidak semua tarian menggunakan gerakan lompat ya. Ini adalah sketsa contohnya yang gambar warna putih. Kemudian yang sampingnya itu adalah gerak tari melompat ya. Biasanya yang melakukan gerakan tari lompat laki-laki. Sama question nomor 6, urutan dalam gerak melompat. Sama kayak tadi ya, ada 5 gerakan. Terakhir, gerak membuka dan menutup kipas. Nah, ini biasanya untuk tarian yang menggunakan properti berupa kipas, payung, piring, sama aja pokoknya yang menggunakan properti gitu ya. Yang pertama itu tulis itu dia pakai kipas model yang tadi 1 3 2 4 1 3 2 4 seperti itu. Kemudian gambar yang kedua yang warna pink itu menutup dan membuka. Jadi dibuka dulu, kemudian baru menutup. Teknik menutupnya bagaimana, membukanya bagaimana gitu ya. Nah, yang ketiga, gambar yang ketiga, jika tarian tersebut dilakukan secara bertiga ya, mengumpulkan kipas secara bertiga. Oke, anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini Ibu hanya menyampaikan materi tentang cara berlatih melakukan gerak dengan menggunakan properti. Berlatih gerak tari tradisi secara sederhana. Kamu bisa praktekin di rumah. Kemudian nanti untuk menjawab question yang ada di video ini, kamu bisa melihat buku panduan di LKS. Untuk kedepannya mungkin nanti akan lebih jelas dicontohkan sama Ibu melalui video dalam bentuk gerakan tari yang nyata gitu ya. Adapun untuk praktek mungkin nanti akan dilakukan di semester 2 ketika kita sudah bertemu belajar secara langsung gitu ya. Anak-anak Ibu kelas 8F dan kelas 8G, sampai sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi nanti. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, tidak perlu keluar jika tidak dibutuhkan. Ingat, belajar online dengan belajar di rumah sifatnya sama. Belajar online dengan belajar di sekolah sifatnya sama. Maka pastikan kuota internet kamu untuk belajar, utamakan dulu untuk kegiatan belajar, baru untuk kegiatan yang lain. Sampai sini dulu pertemuan kita, ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.